Gue sebenarnya agak heran, kenapa ada aja beberapa orang yang berada di dalam hubungan toksik. Gue mau kasih trigger warning dulu buat teman-teman yang pernah di dalam hubungan toksik. Jadi apapun yang gue jelasin di sini tujuannya untuk edukasi aja. Gak jarang gue baca berita tentang KDRT, dan gue juga ketemu beberapa cerita dari teman-teman gue yang mereka biasa share ke Instastory tentang hubungan toksik mereka dan apa aja yang mereka alami selama di dalam hubungan itu. Dan banyak juga yang komen ya tinggalin aja, kok susah sih gitu. Logikanya adalah kalau memang semudah itu untuk mereka tinggalin, ya harusnya udah dari hari kapan ninggalinnya. Nah makanya dari itu, gue cari tahu alasan-alasannya kenapa ada aja beberapa orang yang berada di dalam hubungan toksik. Kalau kalian ngerasa ada beberapa hal yang gue bakal jelasin ini cukup familiar, gak ada salahnya untuk coba obrolin ke konselor atau psikolog untuk cari solusi terbaiknya gimana. Yang pertama itu ada namanya cycle of abuse. Jadi namanya hubungan itu kan pasti ada masalah, itu udah wajar. Tapi ketika ada masalah itu muncul ketegangan dan malah pasangannya itu udah main kasar aja gitu. Dan setelah udah main kasar, pasangannya itu minta maaf dan malah mencari pembenaran tentang apa yang dia lakukan. Kayak misalnya gue tuh kayak gitu karena gue sayang sama lu. Dan setelah itu masuk ke masa tenang dan kalau misalnya ada masalah di dalam hubungan lagi akan terulang lagi pola seperti itu. Jadi itu kayak siklus. Ini bakal bikin korban semakin sulit untuk ninggalin karena bisa aja dia keingat masa-masa baik di dalam hubungannya itu. Jadi dari sana dia akan selalu berharap kalau kekerasan dalam hubungannya itu berhenti. Padahal itu siklus yang bakal keulang terus polanya. Yang kedua, bisa aja ada kemungkinan pasangannya ini memang punya gangguan mental. Makanya kayak gejala-gejala dalam gangguan mental itu nggak boleh dianggap sepele. Bisa aja malah merugikan orang lain, bukan hanya dirinya sendiri. Jadi karena ada gangguan kepribadian itu, bisa aja ada kemungkinan munculnya kekerasan di dalam hubungan. Jadi penting untuk kalian tahu, kalian punya gangguan mental, bukan berarti kalian itu bisa membenarkan kekerasan kalian di dalam hubungan. Yang ketiga, bisa aja ada manipulasi di dalam hubungan. Nah, contohnya gaslighting, di mana korbannya itu dibuat seakan-akan dia yang salah. Ya bahasa awamnya diputarbalikkan lah faktanya. Bisa aja pelakunya playing victim. Seakan-akan dia yang korban, padahal bukan dia. Atau bisa aja korban ini adalah bahan pelampiasan di dalam hubungan itu. Ini yang bakal bikin susah untuk udahin hubungannya karena ya bisa aja korban malah merasa bersalah. Dan dia juga kesulitan untuk melihat apakah ini manipulasi atau bukan. Masalah yang keempat yang membuat orang juga sulit untuk meninggalkan karena ya faktor lingkungan. Dan gue yakin ini mayoritas orang mengalami hal ini. Yaitu bisa aja korban ini sebenarnya mengandalkan secara ekonomi pada pelaku itu di dalam hubungannya. Atau ada faktor budaya atau faktor agama yang bilang kalau cerai itu gak boleh. Dan misalnya kalau mereka cerai, itu reputasinya langsung jelek. Jadi korban ini sulit untuk meninggalkan hubungannya. Karena lebih takut dicap jelek sama orang-orang di sekitarnya daripada kekerasan di dalam hubungannya. Dan alasan lainnya adalah korbannya juga takut sebenarnya kalau bakal makin parah. Contohnya, korbannya ini coba melarikan diri. Tapi kalau dia kembali, malah bisa aja dia mendapatkan kekerasan yang lebih parah dari pelaku itu. Jadi itu beberapa poin yang perlu kalian tahu tentang kekerasan di dalam hubungan dan kenapa orang susah untuk meninggalkan hubungan toksik itu. Jadi buat teman-teman yang belum pacaran, tapi masih PDKT, coba lihat dulu pasangannya. Kira-kira oke gak nih? Atau ada beberapa tanda-tanda yang buruk yang perlu kalian perhatikan. Takutnya kalian menjadi korban yang selanjutnya. Dan teman-teman yang udah di dalam hubungan toksik, baik itu hubungan pernikahan atau masih pacaran, tolong dengan sangat cari pertolongan. Ini demi kebaikan kamu sendiri. Cari pertolongan dari orang-orang sekitar. Coba lapor ke orang tua atau lapor ke orang-orang yang lu bisa percaya. Dan gak ada salahnya juga untuk coba ngobrol ke konselor atau psikolog untuk bantu kamu mencari solusi yang terbaik dan jalan keluarnya bagaimana. Jadi kamu boleh share video ini ke teman-teman yang kamu rasa berada di dalam hubungan yang toksik biar mereka paham sebenarnya kondisinya seperti apa dan gimana nih jalan keluarnya. Dan setidaknya juga bisa membantu mereka untuk merasa kalau mereka tidak sendirian di sini. Karena masalah kekerasan di dalam hubungan ini gak sedikit gitu dan banyak. Jadi please teman-teman sebelum kalian pacaran atau jalanin hubungan, kalian cari tahu dulu sebanyak mungkin tentang calon pasangan kalian. Atau bisa juga kalian cari tahu tentang diri kalian. Karena tidak tertutup kemungkinan juga kalian malah bisa menjadi pelaku kekerasan di dalam hubungan juga. Yang kuat ya buat teman-teman yang masih berjuang untuk saat ini.